Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Umi Renggawati dalam pelajaran sejarah kelas 12 fase F yang kali ini kita akan mempelajari tentang Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang posisi Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin secara teliti dan kritis. Tahukah kalian bahwa Perang Dunia Kedua membawa dampak yang besar dalam sejarah global? Meskipun tidak semua negara di dunia terlibat secara langsung dalam perang ini, efeknya sangat luar biasa dalam tatanan politik dan ekonomi global. Nah, hal tersebut disebabkan karena perkembangan politik pada masa dekade 1940-an terjadi dua peristiwa yang luar biasa besar, yaitu adanya Piagam Atlantik Charter dan adanya Piagam PBB. Di kedua piagam tersebut disebutkan bahwa hak bangsa untuk menentukan nasib dan memerintah dirinya sendiri, dan kedua dokumen bersejarah tersebut menjadi salah satu rujukan dari berbagai bangsa yang masih dijajah untuk menuntut kemerdekaannya. Baik Piagam Atlantik maupun Piagam PBB menjadi semacam katalis yang mempercepat gelombang kemerdekaan di negara-negara yang terjajah. Adakah pengaruh lainnya? Ternyata ada, yaitu munculnya dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara itu memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda dan saling berebut pengaruh. Amerika Serikat dengan ideologi liberalismenya, sementara Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Kemudian bagaimana Amerika Serikat dan Uni Soviet meluaskan pengaruhnya? Mereka melakukan pemberian bantuan ekonomi dan militer sehingga negara penerima bantuan itu mau berpihak kepada mereka. Amerika Serikat dengan Marshall Plan-nya membantu negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Selatan, dan kemudian Uni Soviet pun meluncurkan bentuk bantuan yang berupa Molotov Plan di kawasan Eropa bagian timur. Kemudian tahukah kalian bahwa ternyata apa yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet itu berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Perubahan sikap Amerika Serikat terhadap perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama sejak pemerintah Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan komunis PKI Madiun, Amerika Serikat kemudian ikut memberikan dukungan kepada Republik Indonesia. Misalnya dengan mengancam negara Belanda untuk tidak lagi menerima Marshall Plan, dan jika mereka tidak mau berunding dan mencari penyelesaian konflik secara damai dengan Indonesia. Kemudian negara mana saja sih yang masuk blok barat maupun blok timur? Apakah semua negara masuk ke dua blok itu? Ternyata tidak. Banyak negara yang di kawasan Eropa Timur yang masuk menjadi blok timur, dalam hal ini dipimpin oleh Uni Soviet, dan Eropa Barat itu ke blok barat. Tetapi ada juga yang tidak masuk ke dalam
blok tersebut, yang kemudian mereka salah satunya adalah Indonesia, kemudian masih banyak lagi negara-negara di Asia dan Afrika yang kemudian mereka bersama-sama membentuk apa yang dinamakan dengan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Dan hasil dari Konferensi Asia Afrika adalah kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia, dan ada 10 pokok yang dicetuskan kemudian dalam konferensi tersebut dan sering dinamakan dengan Dasar Sila Bandung. Referensi yang kami pakai yaitu ada buku SMA Sejarah SMA dari kurikulum 13 dan Sejarah SMA kelas 12 dari kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.